Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Yang pertama, kita mengenal sifat Al-Qawi. Al-Qawi artinya adalah maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karena itu, kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawi bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selama-lamanya. Oleh karena itu, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya abadi. Dengan kekuatannya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawi diantaranya adalah: yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kekuatan yang kita miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasanya kekuatan yang kita miliki adalah sepenuhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, melatih kita untuk memberi bantuan kepada orang yang lemah, karena kekuatan yang kita miliki sebaiknya untuk membantu orang yang lemah, bukan untuk menyombongkan diri ataupun untuk menindas yang lemah. Oleh karena itu, kekuatan yang kita miliki harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita mengenal sifat Allah Al-Qayyum, yang artinya maha mandiri. Al-Qayyum memiliki dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri atau yang maha berdiri sendiri. Artinya, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun dari seluruh makhluk ciptaannya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan apapun dalam mengatur seluruh alam semesta ini, baik itu bumi beserta isinya. Makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan seluruh makhluk ciptaannya. Tidak mungkin Allah sekalipun lalai dalam mengatur urusan seluruh makhluk ciptaannya. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Jadi, dalam melakukan sesuatu, jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, cukup mengucapkan kun, jadilah, maka terjadilah. Karena Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa terjadi. Adapun cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Karena manusia harus sadar bahwa dengan sendiri pun kita harus tetap berjuang walau tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Yakinlah, dengan usaha dan doa kita akan mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa ataupun menyerah. Adapun beberapa hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum diantaranya adalah: yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Harus yakin dengan usaha dan doa yang kita lakukan. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesan dari Bapak, jadilah seorang anak yang kuat dan mandiri. Jangan mudah putus asa, apalagi menyerah. Yakinlah, dengan usaha dan doa, apapun yang kalian inginkan akan tercapai. Serta jadilah anak yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.